Makanya kenapa anak Nabi itu dimeninggalkan Allah yang laki-laki, Pak, supaya tidak terjadi fitnah inilah, Pak. Anak laki-laki Rasulullah 2 orang, Qasim, Abdullah, kan meninggal, Pak. Jadi Fatimah nikah dengan Ali. Akhirnya Fatimah dapat anak Hasan dan Husain. Hasan Husain bin Ali bin Abu Thalib. Jadi tidak ada yang nyambung ke Rasulullah, itu tidak ada, Pak. Karena anak laki-laki Rasulullah tidak ada. Bin ini kan, binti itu kan jatuhnya ke ayahnya. Makanya anak Rasulullah itu tidak ada. Sedangkan dari cucu Rasulullah aja, misal Fatimah ini dari Fatimah itu Zahra dengan Ali, lahir, itu aja udah ngeri fitnahnya, Pak. Sampai dia merasa dimuliakan. Satu orang Habib bodoh itu lebih istimewa daripada 70 kiai. Kan ngeri itu, Pak. Kalimat yang seperti itu bahaya loh, Pak. Supaya menghormati, biarlah ini Habib nih tapi bodoh. Itu lebih bagus daripada 70 kiai, kan bahaya tuh. Jadi ada keinginan untuk dikultuskan, itu yang tidak boleh. Kalau menghormati siapapun kita hormati. Terjadilah peristiwa yang sangat menyedihkan Rasulullah ketika Abu Thalib tidak bisa meninggalkan kawan akrabnya, Pak. Siapa? Abu Lahab dan Abu Umayyah. Udah jelas Abu Thalib tuh, Bu, ya, udah sayang sama Rasulullah dari kecil. Nikah Rasulullah dia ikut, membela dakwah Islam dia pasang badan, kelaparan selama 3 tahun. Perlakuan orang Quraisy udah ditempuh oleh Abu Thalib. Tapi jiwa berkawannya sama Abu Lahab tuh, Pak, tidak bisa ditinggalkan, Pak. Abu Jahal, Abu Umayyah itu. Begitu dia mau meninggal, Bu, dibisikkan oleh Rasulullah, paman, syahadatlah paman. Paman bersyahadat, paman, itu akan menjadi hujah bagiku di sisi Allah untuk memohonkan ampun untuk paman. Datang Abu Jahal nih, Pak. Nggak usah kau sebut kalimat itu, Abu Thalib. Lebih hebat agama kita daripada agama Muhammad ini lagi. Kau pembesar suku Quraisy. Apa nanti kata masyarakat kalau kau masuk Islam? Kena, Pak. Tak mau dia syahadat, Bu. Padahal sekali aja syahadat Abu Thalib waktu itu, jaminannya surga loh, Pak, udah. Walaupun dia belum sholat, belum apa-apa, tinggal bilang syahadat aja dia waktu itu. Tapi karena berkawan sama orang yang salah tadi, Pak, akhirnya digelengkannya kepalanya kepada Rasulullah. Meninggallah paman Nabi dalam keadaan musyrik. Disitulah Rasulullah memohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa pamanku ini. Banyak jasanya terhadap Islam. Dia sayang kepada nabimu. Rela kelaparan 3 tahun bersamaku. Saat ini dia telah wafat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Dijawab Allah lah dengan surat At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun untuk orang musyrik sekalipun keluarganya sendiri. Setelah jelas bagi mereka itu akan menjadi penghuni neraka jahanam. Tak diterima oleh Allah, itu bahaya nak kawannya dia, Pak. Bagi Allah nih, Bu, tidak ada maupun keponakannya Nabi, ini pamannya Nabi, tidak ada cerita, Pak. Tidak beriman, tidak bisa. Begitu juga misalnya dengan keturunan Rasulullah gitu, Pak. Kalau yang baik diterima, kalau enggak, ya enggak juga, Pak. Sama semuanya. Jadi jangan sampai kita tuh merasa lebih mulia daripada orang lain. Kalau baik kita ikut. Bapak pun kalau baik kita harus hormat. Misalnya nih, Pak, ya, jangan dikira misalnya ustadz ini harus kita hormati, harus kita hargai. Sebaliknya gitu juga, Pak. Ustadz kalau masih muda, dia kalau jamaahnya orang tua, dia pun mesti hormat ke orang tua itu. Jadi jangan sampai kita tuh merasa lebih diistimewakan gitu. Karena ada ustadz, Bu, tidak dapat dia tempat parkir di masjid itu, tidak jadi dia ceramah, Pak. Itu kadang, Pak, ya, bangkit kesombongannya. Dia mesti ada tulisan apa itu, Bu, pelang parkir khusus ustadz.
VVIP. Beda tempat aja sebetulnya itu juga tempatnya Pak, cuma digosongkan aja itu sebetulnya kan. Jadi kadang lain lah Bu ya. Bahayanya kita ini kesombongan masuk di dalam pertemanan, ini udah bahaya akibatnya. Tidak bisa menolong lagi Pak. Wali keponakannya Nabi padahal. Macam Umar bin Khattab Bu, bertengkar sama paman Rasulullah. Kau enggak tahu kau Umar, aku ini paman Nabi, kata Abbas Pak. Kau tahu enggak betapa hormatnya aku sama kau, tapi kalau untuk urusan ini aku enggak bisa membela kau. Gitu Umar Pak. Dia masalah tanah tuh. Rasulullah pernah dulu ngasih aku tanah di sana, kata Abbas. Kalau memang iya ada saksi enggak, kata Umar. Kau macam enggak percaya sama aku Umar. Aku ini paman Nabi, enggak hormat kau sama aku. Soal hormat aku sama kau, kurang apa hormat aku, tapi tidak bisa. Kalau ini nih masalah tanah, kau harus ada saksi. Dipanggil Ibnu Mas'ud, datang Ibnu Mas'ud, bersaksilah Ibnu Mas'ud. Kata Umar, curiga aku bersaksian, kau tidak bisa kau. Jadi jelas-jelas Bu, kalau untuk sisi kehormatan menghormati ya seperti ini. Kita di Indonesia ini aja yang kadang terlalu berlebihan Pak, sampai ke tahap mengkultuskan. Nah, itu tuh yang udah parah kita sebetulnya nih. Makanya kenapa anak Nabi itu dimeninggalkan Allah yang laki-laki Pak, supaya tidak terjadi fitnah inilah Pak. Anak laki-laki Rasulullah 2 orang, Qasim, Abdullah, kan meninggal Pak. Jadi Fatimah nikah dengan Ali. Ali akhirnya Fatimah dapat anak Hasan dan Husain. Hasan Husain bin Ali bin Abu Thalib. Jadi tidak ada yang nyambung ke Rasulullah, itu tidak ada Pak. Karena anak laki-laki Rasulullah tidak ada. Bin ini kan, binti itu kan jatuhnya ke ayahnya. Makanya anak Rasulullah itu tidak ada. Sedangkan dari cucu Rasulullah aja, misal Fatimah ini Bu dari Fatimah itu Zahra dengan Ali, lahir, itu aja udah ngeri fitnahnya Pak. Sampai dia merasa dimuliakan. Satu orang Habib bodoh itu lebih istimewa daripada 70 kiai. Akan ngeri itu Pak. Kalimat yang seperti itu bahaya loh Pak. Supaya menghormati, biarlah ini Habib nih tapi bodoh. Itu lebih bagus daripada 70 kiai, kan bahaya tuh. Jadi ada keinginan untuk dikultuskan, itu yang tidak boleh. Kalau menghormati siapapun kita hormati. Makanya ini Bu ya, akibatnya yang seperti inilah ayah Nabi Ibrahim juga masuk neraka. Kan sampai Nabi Ibrahim berdoa Bu, ya Allah, jangan permalukan aku pada hari ini, jangan hinakan aku, dekatkanlah ayahku kepadaku. Apa kata Allah Bu? Surgaku hanya untuk orang yang beriman kepadaku. Tidak ada Pak. Oh mau ini ayah Nabi pun tidak bisa. Makanya Bu, kalau ayah kandung Nabi itu di masa kekosongan risalah, itu beda Pak. Bapak kandung Nabi itu Bu. Bapak kandung Nabi, ibu kandung Nabi, itu maka dibilang masuk surga. Tapi kalau paman Nabi kan dakwah udah sampai Pak. Bapak Nabi Ibrahim kan dakwahnya udah sampai Bu. Anak Nabi Nuh kan dakwahnya udah sampai. Sampai kata Nabi Nuh ingin menyelamatkan anaknya itu Pak, naik sini, naik. Kata Allah, biarkan dia Nuh, dia bukan golongan kamu. Istri Nabi Lut Bu, dakwah udah sampai. Nah, jadi hati-hatilah kita dalam berkawan. Makanya dihibur Allah lah Rasulullah Pak melalui surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa hum a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk walaupun kepada orang yang kau kasihi. Jadi ini menghibur hati Rasulullah Bu. Ternyata bukan kita yang memberi petunjuk kepada manusia. Itu hak Allah. Bapak ibu udah nasihati anak baik-baik, tapi mereka tetap tengkar dia, bandel dia. Bapak ibu jangan terbeban, karena bukan kita yang memberi petunjuk. Orang lain enak aja masuk Islam. Ini paman kandung sendiri tidak mau masuk Islam. Jadi kalau orang yang udah jelas-jelas kata Allah tuh, aku yang berhak ngasih petunjuk kepada orang yang ku kehendaki.
Contohnya siapa Bu? Umar bin Khattab Pak. Udah niat mau membunuh Rasulullah, malah akhirnya jadi pembela Rasulullah. Itu dikehendaki oleh Allah. Abu Lahab, surat Tabat Yada Abi Lahabi wa Tab itu turun 10 tahun sebelum Abu Lahab meninggal Pak. Udah dipastikan dia masuk neraka. Kan memang terbukti kan Bu. Memang tidak bisa dia kasih petunjuk Pak. Padahal 10 tahun ayat itu turun baru dia meninggal. Tapi tetap dia tidak masuk Islam Pak. Sempat masuk Islam aja Abu Lahab Pak, batal langsung ayat itu Pak. Tapi Allah sudah memastikan memang dia tidak akan masuk Islam. Makanya orang-orang bandel seperti ini Bu, rupanya udah ditemukan nama penyakitnya Pak, narcissistic personality disorder. Ini orang gimana pun taatnya dia tidak akan berubah. Nah, itu hati-hati itu Bu. Jadi rupanya ada penyakit itu Bu, dan itu butuh terapi. Ini ciri-ciri orangnya gimana Pak? Walaupun rajin dia sholat Bu, kelakuannya tidak berubah, ngolah orang tetap juga Pak. Dia rajin sholat nih, dia tidak peduli Bu. Dia orang tanpa rasa empati. Dia merasa diri dia yang hebat, pemikiran dia yang bagus. Dia tidak akan pernah memperdulikan perasaan orang. Nah, itu Pak. Jadi kalau ada Pak di hati Bapak macam ini Pak, Bapak yang salah harus ibu yang minta maaf. Nah, itu hati-hati loh Bapak tuh Pak. Bisa jadi kena penyakit NPD ini Pak. Ini sedang marak betul penyakitnya sekarang nih Bu. Jadi kalau orang udah seperti ini, mau ikut wirid gimana pun, mau ikut ngaji dimanapun, dia tidak akan berubah. Makin kuat hatinya Pak. Misalnya dia biasanya Bu orangnya egois, menang sendiri. Ikut dia kajian yang dia aja yang betul. Misalnya pengajian itu aja yang betul. Waduh, itu jadinya luar biasa tuh Pak. Karena cocok langsung ke jiwanya Pak. Itulah kesombongannya menjadi-jadi itu Pak. Karena cocok sama jiwanya. Jadi mudah-mudahan kita ini jadikan Allah golongan orang-orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain dan hati kita terbuka untuk menerima petunjuk dari Allah.